Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama dan yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, beserta Bapak Ibu, teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik. Tadi sudah rapat dengan Bapak Presiden, ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa pertama, perkembangan parameter penanganan COVID dan penerapan PPKM Mikro tahap kelima antara tanggal 6 sampai 19 April itu terus mengalami perbaikan. Kasus aktif per 18 April single digit atau 6,6%, dan ini perbaikan dibandingkan 2 bulan yang lalu, di mana di bulan Februari kasus aktifnya 16%, kemudian positivity rate 11,2% dibandingkan di bulan Februari tertanggal 29,42%. Kemudian bed occupancy rate rata-rata adalah 34 atau 35%, dan tidak ada provinsi yang bed occupancy rate-nya di atas 60%. Kemudian PPKM dan PPKM Mikro yang diterapkan sejak Januari dan Februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran COVID, di mana rata-rata kasus aktif terus menurun. Di Januari 15,43%, di Februari 13,57%, Maret 9,52%, dan April 7,23%. Sedangkan kasus aktif secara mingguan, minggu kedua Februari 176.291 kasus per minggu, minggu ketiga April menjadi 106.243 kasus per minggu, dan selanjutnya pemerintah berdasarkan hasil evaluasi melanjutkan perpanjangan PPKM Mikro, yaitu yang tahap ke-6 tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021, dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan 5 provinsi, yaitu 1 Sumatera Barat, 2 Jambi, 3 Kepulauan Bangka Belitung, 4 Lampung, dan 5 Kalimantan Barat. Selanjutnya tadi dibahas terkait dengan kegiatan mudik Idul Fitri. Nanti Pak Menteri Agama akan menjelaskan. Kemudian berikut juga mengupdate mengenai situasi kegiatan ekonomi. Dari hasil monitor data Big Data dari perbankan, sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April mengalami kenaikan yang cukup besar, di mana tumbuh 32,48% secara year on year untuk yang non-seasonally adjusted dan 13,11% untuk yang seasonally adjusted. Pertumbuhan di sektor industri selain PMI all time high di 53,2, tertinggi dari periode sebelum 2019 yang biasanya di rata-rata 51. Juga penerimaan sektor industri ini mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26% secara year on year, itu untuk non-seasonally adjusted, dan 1,46 year on year yang seasonally adjusted. Nah, selanjutnya untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID melalui pembatasan kegiatan, baik itu kegiatan mudik, kemudian kegiatan pembatasan bepergian, dan juga terkait dengan pengetesan yang diperlukan, yaitu H-1 untuk seluruh moda angkutan, baik itu PCR, Ginos maupun swab antigen. Nah, sedangkan dengan pengungkit ekonomi, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7, dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10. Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan, dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei.
Kemudian untuk program, dilakukan program Harbolnas Ramadan, Hari Belanja Nasional, dengan ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital. Kemudian bantuan sosial berupa beras, ini sedang dalam pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilo dengan sasaran peserta kartu sembako non-PKH. Selanjutnya dari Pak Menteri Agama mungkin bisa menjelaskan. Silakan.